siluman ular kobra gede, Mang. Nah, inilah diri saya yang selama ini kamu amalin. Inilah diri saya yang selama ini kamu baca. Kamu kalau misalkan ya butuh saya datang pasti. Asalkan kamu baca 7 kali sama sambil nyembah. Dan di situ kan dalam hati Zen kan langsung nolak, Mang. Masa iya saya harus nyembah kamu, kan saya sudah punya sesembahan saya sendiri, yaitu kan punya Tuhan sendiri, yaitu kan Allah Subhanahu wa taala emang. Dan kata Pak yaitu ya ini untung kamu belum berubah. Wujud kamu itu belum keluar sisiknya itu. Kalau misalkan udah 100%, Mang, itu nanti bisa keluar kayak sisik gitu, Mang. Jadi badannya itu nanti kelihatan kayak sisik kayak ular kobra itu, Mang. Mulut Zen itu ngedesis, Mang. Ngedesis gitu. Dan dengan desisan itu kadang-kadang si tangan ini kayak mungkin mau kali ya. Nah, di situ Zen tuh kok kayak ada mau masuk ke saya, ke diri Zen, Bang. Emosi tuh sering cepat memuncak gitu, Mang. Dikit-dikit langsung wah, kayaknya kayak pengen mukul, kayak pengen berantem gitu, Mang. Biasanya kan rutin kalau sholat malam itu kan. Nah, semenjak ngamalin itu kan udah sama sekali enggak, jauh. Drastis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Senang sekali Mang Ei dan tim hari ini dapat bertemu dengan Anda dan mengantarkan kisah-kisah mistis lainnya. Hari ini sudah ada di depan Anda namanya Mas Jen yang akan berkisah tentang kisah kehidupannya. Ini kisah nyata. Mas Jen melakukan ritual ilmu yang dihasilkannya atau didapatkannya dari Facebook ya, sosial media. Jadi Mas Jen ini berawal dari keingintahuan dan ingin tubuhnya lebih kebal. Kira-kira seperti itu ya Mas Jen ya? Ya, untuk pembentengan badan diri. Karena pernah disakiti atau bagaimana tadinya? Pernah dibegal juga. Pernah dibegal. Jadi antusias ya, pengen punya ilmu gitu. Dan akhirnya belajarlah Mas Jen lewat Facebook tersebut untuk mendapatkan ilmu kebal. Sayangnya ini adalah sebuah komunitas sekte ya, yang ada banyak beredar di Facebook. Gitu ya Mas Jen ya? Ya. Bagaimana kisahnya tentu saja menarik. Jangan sampai di skip videonya. Ini kalau di skip pasti nggak paham. Jadi sampai habis nontonnya. Kita kenalan ke Mas Jen dulu. Apa kabar Mas Jen? Ya, alhamdulillah baik, Bang. Terima kasih ya sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Ngobrol-ngobrol dengan kita untuk memberikan sebuah info untuk menjadi renungan kita bersama. Mas Jen, apa nih aktivitas sehari-hari? Saat ini sekarang Zen masih aktivitas kayak bantu-bantu jualan kayak gitu, karena anak buruh juga. Kuliner maksudnya? Iya, kuliner. Oke, mantap lah ya. Ya. Mas Jen, sebelum mulai dari Malam Mencekam seperti biasa ada kenang-kenangan supaya berkisahnya jadi semangat ya. Ya, alhamdulillah. Ini untuk Mas Jen nanti dipakai. Ya. Dan jangan lupa jangan dipakai tidur seperti biasa. Ya. Makasih, Mai. Akan mimpi buruk itu kalau tidur dipakai. Jadi pakai jalan-jalan, bahaya ini kaosnya. Ya, Baik, kita dengarkan sampai tuntas kisah dari Mas Jen. Silakan Mas Jen. Ya, Mang jadi kejadiannya itu tahun 2018, dimana Zen itu
emang suka pada dasarnya sama hal-hal yang berbau mistik, spiritual gitu kan. Kadang di sana itu sering kumpul itu sama anak-anak yang sering biasa kayak di hutan itu kayak cari hantu, semacam kayak mediumisasi ke tempat-tempat yang istilahnya keramat lah. Terus sama sering uka-uka kayak gitu. Dulu kan Zen pernah sempat dibegal juga, Mang. Tapi alhamdulillah selamat. Dan di situ Zen tuh apa ya? Sering wah gimana caranya nih kan supaya badan nih aman, selamat gitu, dan ditambahkan sering suka dapat panggilan keluar kota kan, namanya kerja buruh nggak tetap ya Mang ya. Jadi suka bolak-balik kan, kadang pergi malam pulang pagi gitu kan. Ya takut kan namanya keluar malam gitu kan emang. Jadi di situ tuh keluar niat supaya buat cari amalan yang buat ngejaga badan, ngebenteng diri gitu Mang. Dan kebetulan di situ Zen tuh iseng cari di HP itu, di kebetulan ikut juga di grup spiritual itu kan, ikut beberapa grup, dan di situ Zen tuh di grup membuka mata batin ada satu akun itu namanya Bunda Dewi Wirian, dan beliau pun memberi suatu amalan itu untuk membenteng diri, perlindungan diri, dengan itu namanya itu amalan kobra. Dan setelah Zen baca, kayaknya cocok nih Mang buat Zen ya Mang ya, buat kan yang sering pergi keluar malam. Jadi di situ Zen tuh ada niatan buat beraniin diri itu untuk ngechat si Bunda. Dan disitulah terjadi percakapan, Bun ini Assalamualaikum Bun, mohon maaf mengganggu waktunya. Zen itu tertarik sama amalan yang Bunda share di grup. Maaf namanya siapa, namanya Zen. Ya Zen nanti ikutin apa yang Bunda perintah, apa yang petunjuk Bunda kasih, berikut tawasul dan juga tata cara untuk semedinya itu Bang. Itu tanpa biaya ya? Tanpa biaya. Gratis semuanya? Gratis Bang. Nah seiring berjalannya hari, terus menurut Bunda itu sudah waktunya. Dan ayo Zen, sekarang sudah waktunya Zen dipraktikkan ilmunya, tawasulnya itu. Prosesnya berapa lama sampai bisa? Itu menurut Bunda itu 7 hari. Dan dilakukan pada saat jam 12 malam. Sebelum tawasul itu diwajibkan, diharuskan Zen itu harus wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Ada tawasulnya itu dikasih sama nanti semedi. Dan nanti kalau misalkan anak-anak didik Bunda yang lain termasuk Zen kan emang ya, nanti si Bunda itu patroli, kontrol itu patrolinya itu di alam goib. Jadi terpantau semua anak didiknya itu. Nanti yang istilahnya sudah agak-agak melenceng nanti dilurusin nanti sama si Bunda itu. Itu amalannya menurut ajaran Islam? Ya, bahasanya atau bahasanya betul. Jadi nggak curiga di situ ya, belum curiga. Di situ belum curiga. Nah selama waktu hari pertama itu ada angin gemuruh gede kenceng, sama ada kayak suara kayak ngelempar batu di atas genteng itu, plutuk gitu kan. Nah pas di hari kedua itu sering mimpi Mang, mimpi semacam kayak sering kayak ngelihat di dalam mimpi itu sering ketemu kayak bisa ngelihat hantu kayak gitu Mang. Sensitif ya? Ya jadi ya itu menurut Bunda itu kan nanti kalau misalkan sudah berjalan tawasulnya itu, kalau misalkan sudah mulai masuk, sudah mulai menguasai itu sedikit demi sedikit tuh nanti jangan kaget apabila nanti tiba-tiba suka kayak ngelihat kayak hantu, kayak penampakan, kayak aki-aki, kayak bangsa binatang gitu, jangan kaget. Ya di situ pas hari ketiga, keempat, kelima dan ketujuh itu alhamdulillah aman. Dan beberapa minggu itu saya itu bukan mimpi tapi emang nyata.
pernah tuh Zen ngelewatin kayak bangunan tua. Pada waktu itu kan sekitar mau maghrib, pas Zen tuh disuruh sama tetangga itu suruh beliin lauk ke ibu yang jualan masakan di dekat rumah kan. Zen tuh berangkat. Nah pas berangkat nih udah bedug maghrib kan. Nah di situ Zen jalan itu perasaan dalam hati itu udah, wah ini kayaknya ada sesuatu yang bakal nggak enak nih. Akhirnya Zen tuh nyampe ke tempat si ibu yang jualan masakan, bu beli ini, bu beli ini, bu beli ini. Akhirnya pulang. Nah pas pulang itu ngelewatin rumah kuno, rumah Belanda itu kan. Pas nyampe pertigaan itu ada yang manggil. Nah kok aneh ada yang manggil. Tadi waktu Zen lihat itu kan nggak ada orang. Pas Zen lihat, loh iya kok ada orang sih. Sambil gini mang, tangannya itu, Zen, sini Zen. Nah dalam hati Zen itu kan mikiran gini, kok tahu nama Zen kan, berarti kan kenal sama Zen kan. Akhirnya itu Zen datengin, deketin, dan si ibu itu pakai baju putih kayak tapi longgar gitu mang, tapi si tangan nggak kelihatan, si mukanya itu tutupin sambil kayak nyisirin pakai kayak sisir gitu. Begitu Zen datengin, ada apa bu, kok manggil Zen, ada perlu atau gimana? Pas begitu Zen deketin, si ibu tuh diem terus, sempat beberapa menit sih diem. Tapi pas begitu Zen tunggu, akhirnya si ibu itu, si rambutnya itu dibuka, kasih lihat mukanya itu sama Zen, sambil disodorin ke depan. Nah si muka ibu itu belang, giginya itu taring mang. Lalu sontak itu kan Zen kan kaget, udah langsung lari. Ya pas lari itu kasihin sama yang nyuruh Zen beli lauk itu kan, ini mang, ini lauknya. Kamu kenapa Zen? Kok gemeteran gitu? Tadi Zen dipanggil sama ibu-ibu, nggak taunya itu setan. Di mana? Itu yang rumah bangunan tua, yang rumah Belanda. Wah itu mah setan didis. Udah berapa kali orang yang lihat di situ, di pintu belakang ya? Iya betul mang. Ada lagi mang. Zen tuh waktu bapak sama kakak itu kan pergi keluar kota. Di depan jendela itu kayak ada sosok putih tinggi. Pas Zen datengin deketin itu ternyata itu pocong. Ya emang ada perasaan takut, tapi Zen beraniin diri. Punten, kamu itu jangan di sini. Dengan hadirnya kamu di sini itu secara nggak langsung itu udah mengganggu saya gitu loh. Zen tuh bilang kayak ngomong aja mang sama orang itu mang, sama si pocong itu. Tapi si pocong itu posisinya itu kayak ngebelakangin Zen gitu mang. Akhirnya karena si pocongnya diem aja, akhirnya Zen ya udah tinggal tidur. Tapi kan masih dalam hati itu kan kayak was-was deg-degan gitu mang. Sambil pegang Quran, sambil baca ayat kursi. Pas Zen lihat itu tengok lagi kan, oh masih ada. Lihat jam, oh jam 12. Tengok lagi jam 1 masih ada. Dan akhirnya sampai pas mau subuh itu ada kayak tarkim gitu ya, tarkim ya. Itu si pocong itu baru nggak ada. Alhamdulillah itu pas Zen tuh selama lulus, istilahnya lulus kan, menurut Bunda kan lulus, melakukan kayak ritual semedi, tawasul itu kan selama 7 hari berturut-turut, ya sering mengalami hal-hal kayak gitu mang. Tapi sebelum melakukan ilmu itu, amalannya dilaksanakan, belum pernah lihat-lihat hantu? Belum. Jadi setelah itu baru kerasa ya? Ya, di daerah masih Jawa Barat juga ya. Di rumah kakak itu sering kalau maghrib itu ngelihat di ayunan itu kan ada di pohon pisang mang. Ada ayunan anak kecil yang biasa kalau sore itu main kan anak kecil kan. Tadinya kosong, Zen tengok, tutup jendela itu hordeng kan, mau maghrib kan. Nah di situ kok tiba-tiba ada perempuan, ayunan. Kan aneh emang, tadinya kan nggak ada. Kok lama sampai malam. Zen tuh lihat, oh ternyata itu kuntilanak mang. Akhirnya ya udah tutup. Nah pas begitu dari kejadian tersebut tuh Zen tuh ceritain semua sama si Bunda. Ya jadi itu pas untuk pembuktian juga mang, bahwa si amalan tersebut kobra itu kan sudah menyatu sama Zen itu kan. Zen itu kan pergi ke kota Kuningan Jawa Barat ya.
Dan Zen tuh baru nyampe ke sana itu mang kan deketin sama orang-orang yang ngumpul di situ kan, ikut-ikut nimbrung itu. Tapi pas begitu Zen datang itu langsung disindir mang. Ih, geningan aya orai geningan. Di mana ya kok orai cenah gitu. Karena Zen merasa mempelajari amalan kobra emang ya. Apa mungkin lagi ngomongin Zen atau gimana kok baru datang bilangnya kok ada ulah gitu. Sampai akhirnya ya udahlah nggak dipikirin. Nah, pas hari keduanya itu Zen tuh ngumpul sama yang lain, tapi beda-beda tempat mang, bukan di blok yang kemarin itu. Sama mang. Begitu Zen datang, ada Zen di situ datang itu kok bilangnya, ih ada ulah. Nah di situ Zen tuh yakin mang kalau si amalan tersebut emang udah masuk. Di situ mulai senang ya? Ya mulai seneng. Nah terus, nah mau coba lagi nih kaset yang lainnya apa nih, dengan Zen udah punya amalan kobra ini. Zen tuh, oh iya Zen kan punya batu akik kan banyak. Kebetulan Zen juga kan suka sama keris yang kosong-kosong gitu bang, suka beli kan, ada beberapa di rumah kan, semacam kayak cemeti, kayak semar mesem gitu. Zen tuh isi yang keris. Zen lakuin apa yang bunda perintahkan, kalau misalnya untuk pengisian hodam itu baca sekian kali dan fokuskan pada barang tersebut, simpan di depan sambil dipegang. Zen tuh lakuin, akhirnya Zen tuh kasihin sama orang lain yang di daerah tersebut mang, yang menurut Zen tuh dia bisa gitu loh, bisa ngelihat kayak ngecek benda pusaka ada isinya atau enggak. Dan tuh Zen tuh kasihin sama bapaknya temen Zen itu. Ya Pak, ini punten minta dicekin ini batu akik ini ada isinya apa enggak. Terus kata si bapaknya itu bilang, ya udah nanti bapak bawa dulu ya Zen ya, nanti dicek di rumah. Dan keesokan harinya itu Zen datengin karena penasaran kan bang ya, udah ngisi apa belum nih, udah bisa apa belum nih. Akhirnya pas begitu Zen besok datengin itu, si bapak bilang, Zen kok ada isinya apa pak? Ini isinya ulah kobra lagi meringkel, gede ulah kobra. Bapak juga sampai kaget, mending ngajimbul. Akhirnya Zen tuh coba yang lain bang, tapi dengan hodam yang lain ya. Itu kan menurut bunda kan bisa juga. Dan itu posisi kerisnya itu atau batu akiknya itu kan masih ada di bapak itu kan. Terus Zen itu bilang sama anaknya si bapak tersebut, bilangin ke bapak kamu itu minta cek lagi itu isinya berubah apa enggak. Soalnya menurut Zen itu kan bang, udah Zen ganti dari rumah itu yang tadinya semula ulah kobra jadi maung. Ya sesuai dengan petunjuk bunda juga. Dan akhirnya si anaknya itu kasih tahu sama Zen kan, misalkan anaknya namanya si A lah. Si A itu ngasih tahu sama Zen itu isinya yang kemarin kamu kasihin ke bapak itu isinya kok udah berubah lagi, bilangnya gitu. Wah yang bener tuh, iya itu udah berubah. Yang tadinya kan ulah kobra sekarang jadi mau. Kok bisa berubah? Atau yang nggak tahu kan kerisnya ada di bapak kamu kan. Ya itu mah mungkin dari bapak kamu sendiri yang ngerubahnya. Tapi dalam hati Zen tuh seneng mang. Senengnya itu ya apa yang Zen usahain buat ganti yang tadinya kodamnya ulah kobra itu diganti sama maung, akhirnya berhasil. Ya di situ mang semenjak Zen ngamalin amalan ini kan yang dari bunda itu kan, amalan kobra ini kan, Zen tuh ngerasa tuh kayak emosi tuh sering cepat memuncak gitu mang. Dikit-dikit langsung wah kayaknya kayak pengen mukul, kayak pengen berantem gitu mang. Kadang-kadang kalau misalkan diajak sama teman-teman nih, misalkan ayo sholat yuk, ayo ikut pengajian yuk, kesana yuk. Di situ Zen tuh badan tuh kayak berat, kayak males. Ada aja yang ngalangin tuh. Istilahnya di dalam hati tuh, dah kamu jangan, dah mending kamu gini kayak gini. Nah, selalu ada aja mang, bisikan kayak gitu mang. Selama kalau misalkan mau diajak dalam kebaikan kayak gitu tuh mang. Terus kalau mau, biasanya kan rutin kalau sholat malam itu kan. Nah semenjak ngamalin itu kan, udah sama sekali enggak, jauh. Drastis itu. Terus juga sama rezeki sama itu juga biasanya kan lancar mang. Nah itu juga berpengaruh juga mang. Yang tadinya sehari
bisa dapat lumayan, sekarang mah udah turun drastis sekarang mah. Terus sama kalau komunikasi sama perempuan gitu kan suka gampang, tapi sekarang mah kayak cewek kalau ketemu Zen tuh kayak apa sih, kayak acuh gitu Mang. Beda loh Mang. Jadi Zen tuh ngerasa wah kayaknya amalan ini nih nggak cocok nih. Ditambah sama Zen pernah mimpi Mang. Pernah mimpi itu Zen tuh kayak naik ke bukit ya, kayak bukit Mang, pakai motor itu kan. Jalan tuh kayak terjal bisa Mang, ke atas tuh Mang. Dan untuk sampai ke atasnya itu tuh kayak apa ya, kalau orang Jawa itu bilang ngeden Mang. Susah. Dan akhirnya tuh setelah bersusah payah kan nyampe juga tuh di atas. Tapi di atasnya itu kayak semacam kayak ada orang hajatan Mang. Di situ banyak orang ya. Nah terus nggak tahu dari mana tapi banyak kayak pasukan perempuan bawa pedang Mang. Nah orang-orang yang ada di situ tuh semuanya dihabisin sama pasukan perempuan berpedang itu Bang. Ada yang tangannya diputus, ada yang kepalanya diputus, ada yang kakinya dipedang gitu. Akhirnya kan karena Zen takut, akhirnya Zen itu inget sama, oh iya mungkin ini saatnya Zen pakai amalan ini. Ingat pesan bunda kan. Dan emang di kamar itu ada suara tapi nggak ada rupa Mang di situ Mang. Dan suaranya itu, kalau kamu misalkan butuh saya, baca 7 kali. Tapi kamu sambil nyembah ke saya. Sambil nyembah gini Mang. Ya, aduh. Nah, pas ada suara itu udah selesai, dari balik tembok itu tiba-tiba nongol kayak siluman ular kobra gede Mang. Nah, inilah diri saya yang selama ini kamu amalin. Inilah diri saya yang selama ini kamu baca. Kamu kalau misalkan ya butuh saya datang pasti. Asalkan kamu baca 7 kali sama sambil nyembah. Dan di situ kan dalam hati Zen kan langsung nolak Mang. Masa iya saya harus nyembah kamu, kan saya sudah punya sesembahan saya sendiri, yaitu kan punya Tuhan sendiri, yaitu kan Allah Subhanahu Wa Taala emang. Dan di situ si siluman ular kobra itu langsung marah murka Mang. Ya sudah, kalau misalkan kamu nggak mau ikutin perintah saya, nggak mau nyembah saya, nanti kamu bakal rasain sendiri akibatnya itu seperti apa. Dan di situ langsung tiba-tiba hilang Mang ular kobra itu Mang. Dan setelah mimpi itu kan mimpi tapi kayak kerasa Mang, seolah-olah kayak nyata gitu loh Mang, kayak di kehidupan nyata Mang. Padahal itu mimpi. Dan di sini tuh pas begitu mimpi itu langsung bangun, langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Akhirnya kisah mimpi itu Zen ceritain sama temen. Beberapa teman itu nyaranin sama Zen itu supaya konsultasi ikan sama beberapa kiai yang lebih paham tentang hal-hal yang spiritual, tentang amalan-amalan. Akhirnya ya udah, demi keselamatan Zen sendiri kan, akhirnya Zen pergi ke kota Banten. Pertama itu kota Banten, dan di situ emang banyak orang antri Mang. Di situ pun Zen tuh antri itu sekitar berapa jam ya. Setelah dapat giliran tuh 3 jam di situ. Akhirnya tiba giliran Zen itu masuk, ya silahkan duduk. Ya dari mana? Dari Cirebon. Ya keluhannya apa? Bilangnya gitu. Ya ini Pak Yai, ini Zen tuh ngamalin kayak amalan ular kobra, tapi pas terakhir itu mimpinya itu Zen tuh harus nyembah, sedangkan Zen kan nggak mau. Dan di dalam mimpi itu si siluman ular itu dengan nada mengancam itu, kamu bakal ngerasain akibatnya kalau misalnya kamu nggak nurut sama saya gitu. Dan dari mimpi itu terus terang Pak Yai Zen tuh takut ya, berimbas yang gimana lah, yang takutnya yang nggak pernah kepikiran jadi kejadian gitu lah. Dan akhirnya si Pak Yai yang di Banten itu dilihat, diam dulu sejenak, terus dilihat kan badan Zen Mang ya, diam dulu sambil mungkin ngebaca suatu wiridan juga kan. Akhirnya ketahuan kan, didiagnosis kan sama si Pak Yai. Zen itu dikasih semacam kayak air yang udah dibacain, sambil nanti Zen itu jadi
Pak Yai itu di belakang Zen mang. Jadi nggak tahu apa yang diambil itu, tapi kayak kerasa mang, kayak kerasa kayak dicubit gitu loh mang, kayak kerasa. Si Pak Yai itu bilang, ya sudah cukup, ini udah saya ambil, kata Pak Yai bilang gitu mang. Dan semoga insya Allah nanti kedepannya itu nggak ada lagi gangguan yang kayak yang demikian ya. Dan akhirnya Zen itu pulang mang dari Banten itu dengan harapan yang seneng lah, wah kayaknya udah bersih nih tentang amal ini, Zen udah berhenti kan. Tapi ada kejadian lagi mang yang gak enak juga mang, terkait dengan hal-hal yang berbau ulah mang. Dan di situ Zen tuh ngerasa kayak selalu dihantui kayak siluman ular itu mang. Dengan ancaman yang terakhir si siluman ular itu bilang sama Zen kan, kayak terus apa ya, terus ingat terus mang kata-kata itu mang, terngiang-ngiang. Akhirnya Zen ceritain lagi sama temen, wah kalau kayak gitu kayaknya kamu Zen kayaknya belum bersih. Sesuai dengan saran teman juga, Zen tuh dikasih saran untuk datengin ke salah satu kiai yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Kota Kendal. Akhirnya dengan ada teman Zen di sana udah nunggu, udah siap, dan Zen pun di sana di Kendal diantar sama temen Zen. Terus ketemu sama Pak Yai yang di Kendal itu. Pak Yai itu bilang gini mang, yang bikin Zen apa, kadang-kadang secara nggak sadar itu emang pernah Zen sering ngelakuin itu bang. Istilahnya udah 70% loh, udah hampir menyatu itu mang, si amalan kobra ini. Jadi kadang-kadang Zen itu mulut itu kadang-kadang ngedesis, suka meliuk-liuk. Dan kata Pak Yai itu, ya ini untung kamu belum berubah, wujud kamu itu belum keluar sisiknya itu. Kalau misalkan udah 100% mang, itu nanti bisa keluar kayak sisik gitu mang. Jadi badannya itu nanti kelihatan kayak sisik kayak ular kobra itu mang. Akhirnya ya itu Zen pun dikasih air juga mang, sama dikasih medianya itu air, dan dengan harapan semoga ini yang terakhir nih mang, bisa sembuh bersih total dari gangguan siluman ular kobra ini mang. Dan Zen pun pulang. Akhirnya Zen pun dengan harapan ya, pikiran kan tenang mang, wah udah ke Pak Yai Banten, udah ke Pak Yai yang di Kendal, wah ini mah udah bersih lah, alhamdulillah udah bersih kan, yakin mang. Tapi pas begitu ke Kuningan di rumah kakak itu, Zen itu secara kebetulan mang, mungkin udah jodohnya kali ya, Zen tuh ngadirin acara ruqyah. Pas begitu dari awal ruqyah itu ada beberapa orang yang di ruqyah mang, ada 7 orang mang yang di ruqyah. Selama 7 orang di ruqyah ini, yang si Pak Ustadznya itu yang meruqyah yang ya, itu mengawasi juga para penonton yang lihat bang. Jadi mungkin juga kan ada juga yang berinteraksi kan bang, ada yang reaksi badannya gitu kan. Dan Zen pun tanpa Zen sadari itu, mulut Zen itu ngedesis bang, ngedesis kayak ular gitu bang, kayak gitu. Dan dengan desisan itu kadang-kadang Zen pun si tangan ini kayak mungkin mau kali ya. Nah di situ Zen tuh kok kayak ada mau masuk ke saya, ke diri Zen bang. Dan akhirnya ketahuan juga gerakan badan Zen. Akhirnya dipanggil tuh setelah selesai di ruqyah yang 7 orang itu mang. Akhirnya Zen tuh dipanggil sama Pak Ustadz itu yang meruqyah. Ini coba silahkan maju. Yang 7 orang tadi udah di ruqyah, silahkan ke tempat duduk. Akhirnya Zen itu ditanya sama si Pak Ustadz itu, maaf namanya siapa? Kata Pak Ustadz tanya sama Zen, namanya Zen Pak. Ya tadi Mas Zen ngerasain apa tadi waktu proses ruqyah? Tadi kan Pak Ustadz saya liatin itu badan Mas Zen ini bereaksi, dan saya juga dengerin kata Pak Ustadz kan bilang
ada sis, ada suara ular dari mana? Ternyata Mas Jen bilangnya gitu. Akhirnya diruqyah lah di situ. Dan Diruqyah lagi. ya diruqyah lagi tuh Zen sama berikut yang lain itu kan, termasuk kan Zen, yang lain kan ditanyain juga. Yang 1 orang itu ada 4 orang. Tapi alhamdulillah selama proses Zen diruqyah sama 3 orang yang lain ini nggak terjadi apa-apa, Mang. Dan akhirnya Zen tuh pulang. Tapi Zen tuh sampai hampir nggak kepikiran tuh kayak gini, Mang. Kayak kok bisa sih Zen ini kan belajarnya kan amalan kobra, kok tapi ada kayak maung gitu, kayak gerakan maung. Ini maung siapa? Dan akhirnya dengan amalan yang Zen belajar itu, kobra itu Zen pakai lagi, Mang. Pakai lagi dengan maksud tujuan itu supaya pengen ngedeteksi ini siapa nih pelakunya yang mungkin ngirim sama Zen itu ya, Mang ya. Akhirnya ketahuan juga, Mang. Itu ada yang ngirim maung itu 2 supaya buat ngawal badan Zen. Dan ternyata yang ngirim itu dari Pak Yai yang dari Kendal itu, Mang E. Dan setelah Zen yakin bahwa yang ngirim pengawal maung 2 itu Pak Yai Kendal, Zen langsung telepon. Zen tuh langsung telepon, "Assalamualaikum Pak Yai." "Waalaikumsalam," kata Pak Yai bilang gitu. "Pak Yai, ini maaf, Zen mau tanya. Ini kan kemarin kan Zen kan di ruqyah nih Pak Yai ya. Cuma yang Zen heran itu kayak mau kayak gitu, kayak mau masuk ke badan Zen, Pak Yai. Itu gimana ya?" Dan tanpa berbahasa-basi lagi si Pak Yai itu bilang, "Iya, itu saya Zen yang ngasih, yang ngirim maung 2 itu buat ngejaga badan Zen itu supaya aman dari kobra itu." Dan akhirnya Zen tuh ngerasa kayaknya ini mah bikin masalah lagi. Jadi Zen tuh minta sama Pak Yai yang di Kendal itu supaya ya udah Pak Yai ditarik lagi aja. Udah sekarang Zen maunya badan Zen tuh bersih. Setelah nelpon Pak Yai Kendal itu, Zen tuh konsultasikan lagi sama yang Ustadz yang ruqyah itu. Sama Zen juga emang aslinya masih penasaran, ya apakah masih ada gangguan jin mungkin yang dari amalan kobra ini kan. Dan akhirnya diruqyah lagi itu kan sendirian Zen kan di rumahnya Pak Ustadz kan. Durasi diruqyahnya itu 35 menit, nggak ada terjadi apa-apa, Mang E. Dan di situ alhamdulillah kata Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang badan Mas Zen itu sekarang udah bersih. Tinggal nanti kalau misalkan ada rasa malas kayak gitu kan. Jadi seolah-olah kayak Pak Ustadz ini tahu apa yang Zen rasakan selama Zen mempelajari amalan kobra ini, Mang E. Terus kasih saran Pak Ustadz yang ruqyah itu supaya untuk dilawan rasa malas. Kalau misal kamu diajak sama teman-teman untuk sholat subuh berjamaah, hayo langsung bismillah berangkat, bismillah berangkat, jangan ditunda-tunda, bismillah, hayo bismillah. Dan si Pak Ustadz itu bilang ada semacam kayak bacaan, Mang E, kayak dalam hati itu dihentakkan gitu loh, Mang E, supaya hayo digebrak istilahnya gitu kan. Akhirnya ya sudah di situ kan Zen kan tenang loh, udah diruqyah, Mang E, pulang tidur. Jadi setelah diruqyah, setelah ke Kiai Banten, setelah ke Kiai yang di Kendal itu istilahnya udah jarang, Mang E, udah malah nggak sama sekali kayak ngelihat makhluk halus kayak yang dulu itu kan pocong, kayak setan didis, kayak kuntilanak, udah nggak kejadian lagi. Tapi pernah ngalamin lagi itu kayak ngelihat benda lain, tapi bukan berupa kayak binatang, kayak bukan berupa pocong, kunti atau apalah yang lainnya, tapi berupa kayak benda pusaka tapi terbang, Mang E. Itu kan Zen kan di rumah kan bangun jam 2. Karena di situ kan di WC-nya itu kan gelap, kayak angker gitu kan. Akhirnya karena di luar kan masih ada tempat kencing itu ya, Mang E ya. Akhirnya Zen itu kencing di situ sambil derik ya, mungkin barangkali Zen bisa ngeliat lagi kan, kayak kunti kayak gitu kan, agak was-was juga sih. Nah pas kebetulan Zen tengok ke arah masjid itu, jadi semacam kayak ada kelereng, nih. Jadi kelereng itu terbang dari barat ke timur, tapi si kelereng ini terbang itu sambil kayak apa ya, kayak kelap kelip gitu, Mang E. Jadi itu terbangnya itu bolak-balik itu
lumayan lama Mang Dan karena di masjid itu kan banyak kejadian kayak sering penampakan kayak gitu Mang Jadi pas kebetulan Zen mau ambil, tapi di situ ada orang yang tidur halangan Zen kan mau lewat kan. Dan akhirnya Zen tuh bangunin orang yang tidur di masjid itu supaya buat nyaksiin juga apa yang Zen lihat itu dia juga lihat. Tapi pas begitu orang yang tidur tadi Zen bangunin itu, pas begitu bangun, pas Zen lihat ke masjid itu kok udah nggak ada kelerengnya Mang Kemana? Nah pas Zen tanya sama yang Zen tadi bangunin itu ya, waduh kamu kalau misalkan berani mah sama kamu diambil itu bakal jadi rezeki buat kamu, katanya bilang gitu. Nah jadi ini kan mungkin berdampak positif. Zen pikir ya Mang semenjak diruqyah jadi udah nggak ada apa ya kayak gangguan yang serem-serem gitu ya Mang ya. Dan akhirnya Zen putusin itu untuk pembersihan total itu nanya ke yang di Cirebon juga Mang Dan alhamdulillah udah bersih total. Dan diobatinya itu Zen itu suruh mandi air 7 sumur. Ya mandinya itu juga dibimbing itu kan selama beberapa hari Mang dengan bacaan yang dipandu sama Pak Yai kan. Itu gimana nasib bundanya? Masih komunikasi, cuma Zen itu bilangnya itu masih Zen itu berbohong. Cuma ya itu atas saran teman Zen itu supaya jangan udah kamu mah jadi kalau ditanya sama bunda udah kamu nggak usah bilang berhenti, tapi kamu bilang aja masih ngejalanin, bilang gitu supaya nggak ada gimana si bundanya itu loh. Jadi udah pokoknya nanti kamu, kata teman Zen itu, kamu hapus akun Facebooknya dan kamu nanti jangan ikut lagi gabung sama grup yang ada bundanya itu. Boleh kamu ikut grup spiritual yang lain tapi jangan ada bundanya sama kamu, dicek itu. Dan akhirnya ya udah saya akhirnya tutup akun Facebook, ganti buka Facebook lagi yang lain makanya. Bukannya bunda itu seorang yang istilahnya sakti lah ya, bisa ngecek anak buahnya. Itu gimana? Pernah kejadian nggak? Alhamdulillah enggak, karena saya minta sama Pak Kiai yang saya datang itu kan jadi bukan cuma berobat, jadi minta supaya badan Zen itu dikawal, minta supaya dijaga. Dan selama ini Pak Kiai itu nggak pernah bilang, tapi selalu bilang di akhir itu loh. Kadang-kadang suka kasih kabar, alhamdulillah aman, bilangnya gitu. Pak Kiai, alhamdulillah aman, bilangnya gitu. Dan kata teman Zen itu, maksud Pak Kiai yang di Banten, yang di Kendal itu bilang aman itu berarti kalau kata teman itu berarti ada kejadian yang istilahnya ditangani sama Pak Yai gitu loh Mang Jadi ya kalau Zen mah aman-aman aja, alhamdulillah. Ya. Jadi tadinya pengen punya ilmu, setelah punya ilmu sekarang malah dibuang. Iya, karena efeknya tadi ya. Iya, itu malah sama cepet emosi, jauh sama rezeki, sama orang-orang yang sekitar juga jadi malas kayaknya, acuh tak acuh sama Zen itu Mang Waktu itu udah punya istri belum? Belum. Masih bujangan ya? Ya masih bujang, sekarang pun masih bujang. Oh sekarang masih? Masih. Jadi lagi nyari juga nih? Tapi alhamdulillah calon udah ada. Oh udah ada? Ada, alhamdulillah. Kira-kira ini pesan kebaikannya untuk penonton Malam Mencekam apa nih dari kisah ini menurut? Ya kalau dari Zen buat teman-teman Malam Mencekam ya, jangan coba-coba buat belajar dari medsos atau istilahnya gurunya jauh. Jadi harus benar-benar gurunya itu ada. Dan kita itu kalau misal belajar itu harus datang langsung, jangan kayak Zen itu kan iya bertemu muka, jangan istilahnya wah saya pantau dari jauh kayak bunda yang tadi Zen ceritain itu Mang Jadi harus benar-benar ditangani langsung. Jadi kalau menurut Mas Jen si bunda ini alirannya apa ya? Kalau menurut Zen itu dia ya Zen katakan itu mah ilmu hitam lah Mang Hitam lah ya. Hitam cuman dibalut dengan Islam tadi. Iya, dengan bacaan-bacaan. Dan akhirnya itu kan kata Pak Yai juga kan, wah ini tawasul kan betul nih. Cuma yang terakhirnya itu loh Mang ada satu kalimat itu kepada seluruh
penghuni alam goib, saya minta bantuannya supaya niat saya terwujud atau terkabul, Mang E. Nah di situ kata Pak Yai yang dari Banten, Kendal, yang Pak Ustadz yang meruki Hazen itu sama yang di Cirebon itu, ya ini nih, ini yang bikin kamu nggak benernya ini, tawasulnya ini salah ini. Kata-kata itu ya. Ya kata-kata yang tadi. Jadi kan semua penghuni alam goib kan jadi yang negatifnya itu kan banyak yang nempel. Saya nggak mendengar tadi apa namanya dites ilmunya dengan berantem atau dengan istilahnya bertengkar dengan orang-orang. Enggak ada ya, nggak ada pengalaman. Alhamdulillah selama saya ngamalin amalan tersebut, amalan kobra ya, belum pernah dan nggak pernah terjadi. Padahal pengen sih ngarepin kayak pengen dibegal lagi kayak dulu supaya ketes nih, supaya apa amalan yang Sin beli, yang Sin amalin ini, yang Sin punya ini bener-bener emang bisa buat ngebenteng diri gitu loh, Mang E. Tapi ya belum pernah. Ya. Padahal semoga janganlah Mang E lah. Sudah ngerasain gagah nih ya. Ya waktu-waktu punya mah emang kuat lah pokoknya. Berani pede sama siapapun, cuma ya itu efeknya ya. Efeknya Mang E. Oke, baik. Nah, Sobat MM, itu kisah nyata dari Mas Jen. Ternyata menuntut ilmu tanpa guru, tanpa bertatap muka itu bahaya sekali. Bahaya, ya. Betul. Bisa sesat kemana-mana tuh. Iya betul. Yang didapat bukan untung malah rugi. Betul ya? Iya betul. Sempat berapa tahun itu tadi? Lumayan juga lama, 3 tahun. Ya. Nah, pesan kebaikan untuk Anda untuk direnungkan. Jadi jangan asal ambil ilmu. Ya betul. Apalagi melakukan pesugihan ya. Itu lebih berat lagi tuh. Ya. Sayangnya di ilmu yang ini bukan untuk kekayaannya. Ya bukan, tapi untuk ngebenteng. Ya, khusus ngebenteng diri. Apa namanya, jagoan-jagoan lah ya. Iya. Seperti itu. Baik, Sobat MM, mudah-mudahan kisah dari Mas Jen ini menambah info untuk kita semua, wawasan dan menjadi renungan untuk kita juga. Dan jangan lupa bahwa goib itu ada, maka tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Mang Ai, Mas Jen dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.